Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memperagakan 8 kesalahan di awal pembukaan yang membuat teman-teman harus kalah cepat. Baik kalah perwira, bahkan bisa mat teman-teman. Kalau teman-teman tidak kenal dengan pembukaan-pembukaan dari beberapa varian ini, akan saya peragakan. Baik, dan partai ini dimainkan oleh Falk Botsoni melawan Albert Laustin pada tahun 1956 di World Correspondent Championship teman-teman. Dimulai dari E4 oleh putih, C5 dijawab oleh hitam. Pembukaan Sisilia, kuda F3 dan D6. D4 dijawab oleh putih, C kali D4. Kuda kali D4, dan ini langkah teori atau textbook teman-teman. Kuda F6 dengan mengancam pion yang di E4. Kuda C3 dijawab oleh putih. Di sini kesalahan dimulai dari hitam dengan menjawab G6. Memang banyak pilihan langkah di sini. Tapi di sini kita praktekkan kesalahan dulu yang akan langsung dihukum oleh putih. Datang gajah ke E3 di sini. Kuda ke G4 dengan maksud tujuan menghilangkan gajah gelap dari putih teman-teman. Disinilah kesalahannya, langsung dihukum oleh putih teman-teman. Gajah ke B5 cek. Di sini banyak pilihan, apakah ditutup pakai kuda atau gajah. Kita praktekkan satu-satu. Jika di posisi ini teman-teman ditutup dengan kuda ke C6, maka di sini teman-teman akan dipukul dengan sekaligus mengancam menteri teman-teman. Kemanapun langkah hitam ini, ketika dipukul di sini, maka akan datang cek. Dan setelah dilindungi, karena tidak mungkin ditutup oleh menteri, pasti ditutup dengan gajah. Akan dipukul oleh putih, benteng yang di A8. Ketika dipukul, maka di sini tetap terjadi pertukaran, namun pion maupun kualitas dari hitam sudah kalah teman-teman. Walaupun di sini bisa dipukul juga, tapi pada akhirnya jelas kalah kualitas ataupun struktur bangunan yang porak-poranda. Kembali ke posisi di saat gajah cek ke B5 teman-teman. Kemungkinan lain bagaimana kalau ditutup dengan gajah. Ketika ditutup dengan gajah teman-teman, akan datang menteri kali kuda. Satu perwira di sini harus hilang. Gajah tidak bisa memukul menteri karena terpin dengan gajah terang putih yang di B5 teman-teman. Ketika di sini ditutup C6, maka menteri cukup ke G3, ini sudah aman. Walaupun dia gajah G7, cukup dibalas dengan rokade. Pertanyaannya, di mana letak kesalahan dari hitam? Baik, akan kita peragakan. Kesalahannya teman-teman di posisi pembukaan awal, di saat terjadi pertukaran pion di sini, dijawab kuda F6 dan kuda C3. Di posisi ini teman-teman, sebaiknya dari hitam, terbaik dari posisi ini untuk menghindari langkah jebakan yang membuat teman-teman kalah cepat adalah A6. Ini menghindari langkah laju baik dari gajah terang maupun dari kuda masuk ke petak B5 teman-teman. Ini harus dicegat terlebih dahulu. Ketika gajah ke E2 misalnya atau gajah ke E3, silakan teman-teman kembangkan sendiri. Yang minimal ini menghindari langkah terjebaknya buah hitam atau terlalu buru-buru menyerang yang membuat kalah cepat. Kalaupun di sini misalnya teman-teman pengembangan gajah terang dengan mendorong sekaligus mengancam kuda B3 dan di sini gajah E7 misalnya, kedua pemain sama-sama punya kesempatan untuk rokade. Itulah kuncinya teman-teman. Kuncinya adalah mendorong pion A6 ketika mendapati posisi seperti ini. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini teman-teman pernah dimainkan oleh Kurajic melawan Yakubuk di Moskow pada tahun 1940 di World Cup Championship teman-teman, saat seleksi kandidat. Dimulai dari E4, E5,
kuda C3 dan kuda F6. Pembukaan atau jebakan Vienna dimulai, teman-teman. Gajah C4 di sini, kuda kali 4. Setelah kuda kali 4 di sini, teman-teman, langsung dibuang gajah oleh putih memukul pion F7. Dipukul oleh raja dan kuda kali 4. Jelas di sini membuat posisi hitam tidak nyaman, tidak lagi rokade, teman-teman. Dijawab kuda C6 dan di sini menteri ke F3. Walaupun tadi sekilas tidak masalah tidak rokade, tapi sekarang menjadi masalah karena hitam sudah terjebak dari pembukaan ini, teman-teman. Di sini terbaiknya adalah raja ke G8. Di partai dia memang lari ke G8, teman-teman. Langsung datang kuda G5. Dan di sini, teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Kok menyerah? Karena salah pembukaan tadi, teman-teman. Baik, di mana letak kesalahannya akan saya peragakan, teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Jika dipukul kuda ini, maka langsung checkmate, teman-teman, ke D5. Tidak bisa ditutup posisi ini. Di langkah partai memang dia menyerah di posisi kuda G5. Kalau misalnya menteri ke F6, akan di closing dengan tetap menteri ke D5. Salah satunya dan hanya satu-satunya yang bisa nutup cuma menteri. Setelah menteri dipukul oleh kuda. Tidak mungkin dilanjutkan ketika di posisi ini, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat kuda G5. Apakah ada kemungkinan lain untuk bisa lolos raja ini? Misal G6, maka langsung di closing checkmate ke F7. Sekarang saya akan praktekkan kenapa terjadi seperti ini. Kesalahannya di mana? Di saat posisi gajah terang ini memukul pion F7 sekaligus cek, sekilas ini hanya terjadi pertukaran, teman-teman. Setelah dipukul oleh raja dan dipukul kuda ini, tidak jadi masalah. Kesalahannya dia menaikkan kuda tadi ke C6. Yang benar di posisi ini, teman-teman, adalah dengan menjawab D5 dengan mengancam terlebih dahulu. Kalau dicek oleh putih bagaimana, misalnya, tidak apa-apa, bisa teman-teman masuk ke sini pun tidak jadi masalah. Yang jelas ini serangannya batal, walaupun tadi gajah atau hitam rajanya tidak bisa rokade, tapi dari ancaman ini tidak ada, teman-teman. Di saat posisi D5, bagaimana kalau kuda ke G3? Kuda C6, teman-teman tinggal pengembangan perwira atau pion dari langkah selanjutnya. Misalnya gajah ke D6 dan C3 misalnya, menteri F6 untuk menghindari cek dan sekaligus teman-teman bisa mengeluarkan benteng yang di halapan. Ketika kuda F3 misalnya, di sini H6. Jangan sampai dikasih celah untuk dari buah lawan itu masuk atau ada kemungkinan jebakan. Misal di sini rokade dan dilanjutkan benteng F8, tentu di sini sudah cukup bagus untuk hitam. Artinya bermain seperti biasa. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya, teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Alexander Bibot melawan Mac Idbor di New Ireland pada tahun 1854, teman-teman. Pembukaan gambit raja yang diterima 4E5 F4 diterima oleh hitam, kuda F3 dan D5. Setelah D5 ini diterima oleh putih. Sekilas di sini hanya terjadi pertukaran pion. Namun jika di sini, teman-teman, menteri memukul pion, maka keadaannya menjadi lain atau berubah. Akan datang kuda C3 mengancam. Menteri ke D8 lagi misal, kuda ke E4. Dan di sini di partai dilanjutkan dengan gajah G4 oleh hitam. Langkah yang sekilas tidak ada masalah untuk buah hitam. Menteri E2 dijawab oleh putih dan gajah memukul kuda yang di F3. Satu langkah dari ini, teman-teman, dari hitam langsung menyerah.
Kenapa? Karena mat. Kemana langkah matnya? Kuda ke F6. Double check di sini. Hitam langsung bukan merebahkan raja karena menyerah, tapi memang mat, tidak ada jalan. Menteri tidak bisa dipukul karena kuda cek. Kuda tidak bisa dipukul karena menteri lagi cek. Maka di sini langsung menyerah dia. Langsung mat. Pertanyaannya, kesalahannya di mana? Baik, di saat posisi D5 ini teman-teman, dan dipukul oleh putih. Di sini teman-teman sebaiknya adalah menaikkan gajah ke D6. Pertama, untuk pengembangan perwira sekaligus menjaga pion F4. Ketika di sini dijawab dengan D4, kuda F6 mengosongkan petak untuk rokade, dan misalnya C4, desakan ini tidak bisa dibendung, cukup B6. Jelas di sini menahan laju daripada pion-pion yang akan menyerang gajah gelap dari hitam. Ketika menteri ke E2 cek, teman-teman bisa diadu. Dipukul misalnya, jangan dipukul pakai gajah, melainkan pukul pakai raja. Sekarang tidak bisa rokade, tidak masalah. Yang jelas, secara posisi di sini masih belum ada kerugian sama sekali untuk hitam maupun putih. Atau kemungkinan yang lain, di saat dipukul pionnya di D5, teman-teman bisa langsung kuda F6. Dan ketika C4 misalnya melindungi, bisa C6. Paksa untuk bermain terbuka. Ketika D4 di sini bisa dipukul. Misalnya C5, nggak apa-apa, bisa teman-teman kuda ke C6. Intinya pilihannya cukup banyak varian itu. Hanya masalahnya tadi, di saat posisi ini kesalahannya adalah menteri memukul pion yang di D5, maka langsung dihukum kombinasi oleh putih teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Delgado Crespo melawan Lincoln Lucena pada tahun 2001 teman-teman. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, D6, D4. Pilih door opening dimulai teman-teman. Kuda ke D7 dan gajah ke C4. Gajah ke E7 di sini dan dipukul pion yang di E5. Pion kali pion dijawab oleh hitam, dan di sini langsung dihukum dengan menteri ke D5 teman-teman. Di posisi ini dari hitam langsung menyerah. Loh, kok menyerah? Ini baru 6 langkah. Baik, kita akan praktekkan. Pilihan di sini dari hitam untuk menjaga pion F7 hanya ada beberapa pilihan. Salah satunya terbaik adalah kuda ke H6. Atau misalnya gajah ke B4 cek untuk mengeluarkan menteri menjaga petak F7, maka di sini C3. Menteri E7 misalnya, maka di sini dipukul teman-teman. Dipukul cek D2 gajah, dan di sini dipaksa untuk kembali lagi. Kalau tidak, dia akan mengalami cek di F7 teman-teman. Kemungkinan yang lain di saat D5. Bagaimana kalau misalnya kuda ke H6? Akan di sini datang gajah memukul kuda, dan jika dipukul oleh pion langsung checkmate. Jadi di saat dipukul bagaimana yang benar? Terbaik hanya bisa rokade, tapi sudah ketinggalan satu perwira. Makanya tadi di posisi menteri D5, dari hitam langsung menyerah teman-teman. Kesalahannya di mana? Di catatan buku yang diunggah, kesalahannya adalah di saat posisi gajah C4 mengancam petak A7. Di sini gajah ke E7 sudah benar. D kali E5 ini letak kesalahannya teman-teman. Di sini terbaik adalah bisa kuda ke B6, kemungkinan pertama. Untuk menahan laju, tujuan kuda ini menteri ke D5. Gajah B3 misalnya, D kali E5. Ketika terjadi pertukaran, cukup dipukul pakai gajah teman-teman. Tapi memang ada sedikit kerugian dari
hitam satu pion yang di E5 ini. Namun setelah gajah E6 mengajak pertukaran, ini menjadi permainan imbang teman-teman. Kemungkinan yang lain, teman-teman bisa memukul dengan kuda. Ketika kuda kali kuda, D kali kuda, dan menteri ke H5 misalnya tetap mengancam titik. Yang di F7, teman-teman bisa G6. Dan dia kembali misalnya ke F3 atau memukul pion. Yang di E5, teman-teman bisa kuda F6. Jelas di sini tidak ada kemungkinan untuk terjebaknya buah hitam. Bagaimana kalau gajah G5, menteri cukup ke D6, dipaksa untuk peraduan. Ketika dipukul, akan datang pion memukul. Jelas tidak ada kerugian untuk buah hitam teman-teman. Intinya masih panjang, jebakannya tidak masuk. Itulah teman-teman yang harus dipelajari ketika salah sedikit, habis jadinya. Di pembukaan awal, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Zedsik melawan Lidze di Tiflis pada tahun 1976 teman-teman. Dimulai dari kuda F3, D5, Sim4. English opening dimulai, kuda F6 dan dilanjutkan dengan G3. Gajah F5 di sini. Di sini putih langsung memukul pion yang di D5. Kuda kali D5. Langsung di sini dihukum dengan pion ke E4. Perhatikan, sekilas tidak berdampak, tapi ini posisi hitam langsung menyerah. Loh, kok menyerah? Banyak kemungkinan di sini. Misal gajah ke G4, maka akan dipukul kuda ini teman-teman. Menteri kali pion, walaupun mengepin, cukup gajah ke E2, dia tidak bisa mengambil kuda yang di F3. Selanjutnya bisa rokade. Ketika posisi F4 ini mengancam gajah dan kuda, bagaimana kalau dipukul? Maka datang menteri cek. Bisa ditutup pakai kuda, pakai menteri, atau pakai pion. Yang jelas dia harus kehilangan gajah. Pertanyaannya, kesalahan di mana? Baik, di saat posisi gajah F5 ini teman-teman. Dan di sini dipukul pion oleh putih. Ini langkah terbaik menurut catatan dari kesalahan ini teman-teman, adalah dipukul oleh menteri. Ini tidak mungkin diberikan pion cuma-cuma, karena ketika E5 maka akan dipukul sekaligus cek. Kembali ke posisi di saat menteri ini memukul pion. Terbaik di sini putih hanya bisa kuda C3 teman-teman. Menteri ke A5 misalnya, langkah terbaik gajah G2 dan cukup dibalas dengan kuda C6. Permainan menjadi imbang, tidak ada kerugian satu sama lain teman-teman. D3 misalnya, cukup E5. Pengembangan dari sayap raja, perwiranya akan dikeluarkan untuk mengosongkan rokade dari hitam. Dia rokade, teman-teman bisa keluarkan gajah ini. Bisa pilih rokade panjang atau rokade pendek. Itulah kesalahan di saat posisi terjadi pion ini teman-teman. Kesalahannya memukul dengan kuda. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Sir Dilegal, sang ahli kombinasi di pembukaan teman-teman. Pada tahun 1754 di Paris. E4, E5, kuda F3 dan D6. Gajah langsung ke C4. Yang mana Sir Dilegal ini memang banyak langkah-langkah kombinasi di pembukaan yang bersifat jebakan semuanya teman-teman. Dan dari hitam menjawab gajah G4, bertujuan untuk mengepin kuda ini. Kuda C3 dan G6. Perhatikan di posisi ini teman-teman. Langkah taktis yang dimainkan oleh Sir Dilegal, dia memukul pion E5. Di posisi ini banyak pilihan untuk hitam. Dia bisa memukul menteri, melindungi petak F7 dan seterusnya. Langkah partai dimainkan.
oleh hitam, dia memukul menteri yang di D1. Langsung di closing dengan gajah cek di F7 dan satu-satunya hanya ke E7, langsung checkmate kuda ke D5. Bukan menyerah tapi mat ini teman-teman dari hitam. Kesalahannya di mana? Baik. Kesalahannya di saat posisi gajah ini mengepin kuda C3 dan G6. Kuda di sini memukul pion E5. Banyak sebenarnya kemungkinan ini teman-teman, yang membuat kesalahan tadi bisa dihindari karena ini sudah terlanjur. Pertama, bisa teman-teman memukul kuda yang di E5, menteri kali gajah, kuda F6. Dan jelas di sini, misalnya menteri G3, gajah ke D6. Bisa persiapan rokade dari teman-teman. Walaupun dia D3 untuk mengeluarkan gajah gelapnya, bisa teman-teman antisipasi dengan rokade terlebih dahulu atau kuda dinaikkan ke D7. Kembali ke posisi di saat kuda E5 memukul pion tadi, kemungkinan yang lain teman-teman bisa gajah ini ke E6, memaksa pertukaran. Ketika gajah ini menghindar, dia harus kehilangan kuda. Ketika dipukul F kali gajah di sini, maka di sini kuda dipaksa untuk mundur. Tidak ada jebakan atau jebakannya tidak masuk teman-teman. Disitulah kesalahan di saat kuda memukul pion E5, maka langsung terjadi kombinasi yang tidak bisa dihindari teman-teman, ketika hitam tertarik dengan menteri yang di D1. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Greco pada tahun 1654 teman-teman, yang mana pembukaan ini masih sering dimainkan oleh pecatur modern di era sekarang. Ketika teman-teman tidak paham dengan jebakan ini, bisa masuk jebakan ini teman-teman. Dimulai E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan di sini gajah C4, Italian opening teman-teman. Gajah C5, C3 untuk mengusir gajah gelap hitam. Kuda F6 di sini dijawab oleh hitam. Di partai dilanjutkan dengan D4 oleh Greco. Gajah ke B6. Tidak ada yang salah di sini. Ketika terjadi pertukaran, hanya satu pion kesalahan atau kekalahan dari hitam sekilas. D kali E5, dan di sini kuda memukul pion E4. Tidak ada yang salah dari langkah hitam, tapi menjadi masalah teman-teman. Kenapa? Karena hitam memukul pion E4. Memang ada titik target dari hitam dengan memukul pion E4 ini adalah cek yang di F2 maupun mengancam menteri dengan memukul pakai kuda. Tapi dijawab oleh Greco teman-teman, menteri langsung ke D5. Karena struktur bangunan kuda biar masuk ke E4 memang diciptakan. Di posisi ini dari hitam menyerah. Kok menyerah? Baik. Banyak pembelaan untuk menutup atau menjaga pion F7 di sini. Atau misalnya langkah dari hitam di sini. Gajah cek cukup dengan ke E2 bahwa F7 tetap tidak bisa dilindungi. Ketika dilindungi dengan menteri ke E7, maka dia harus hilang kuda yang di E4. Terbaik hanya gajah kembali lagi ke B6. Kembali ke posisi di saat D5. Bagaimana kalau kuda yang mengancam? Mengancam benteng di sini. Maka langsung di closing checkmate. Atau misalnya di saat posisi D5, menteri ke E7 langsung, tetap kuda ini harus hilang teman-teman. Satu perwira sudah kalah di awal dari hitam. Walaupun dia D5, berharap bisa di enpasan, maka di sini hanya dipukul dengan gajah. Artinya perwira tadi tidak bisa kembali teman-teman. Baik, kesalahannya di mana? Saya akan praktekkan di saat posisi C3 ini teman-teman. Kuda F6 ini sudah benar dan D4 dijawab oleh
putih. Pembukaan Italia ini sering teman-teman menemui titik-titik gajah diancam dengan pion D4. Terbaik di sini memang hanya dipukul. Setelah di sini dipukul lagi, bisa teman-teman menghindar, tidak ada kerugian di sini. Atau kemungkinan yang lain, di saat dipukul E5, maka teman-teman bisa mengancam balik atau D5. Di sini ketika kuda memukul, di sini ketika dipukul, maka teman-teman bisa memukul juga. Ketika di sini memang posisinya tidak bagus di kemungkinan yang pertama ini, teman-teman. Tapi kalau dijawab oleh putih misalnya gajah ke B5, maka kuda ke E4. Tidak ada ancaman yang berarti untuk buah putih, teman-teman. Walaupun di sini dipukul, gajah cukup ke B6. Jelas di sini dari susunan imbang, tapi masih kurang akurat. Yang benar ketika D4 ini, yang paling benar teman-teman, memang dipukul pakai pion, dan ketika diancam, teman-teman cukup menghindar ke B6 di sini. Terserah dia mau kemana, apakah dia dorong pion, teman-teman bisa manuver lagi kuda ke G8 untuk masuk. Tapi ketika diancam dengan gajah, teman-teman cukup manuver kuda ke E7. Ini yang benar. Karena kesalahan tadi D4, gajah lari ke B6. Makanya oleh Greco langsung dihukum, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Joseph Emil melawan Baumgartl di Trupau pada tahun 1914. Pembukaan Vienna E4, E5, kuda F3. Dijawab oleh hitam dengan gajah ke C5, teman-teman. Di sini langsung dipukul pion E5. Sekilas hitam memberikan begitu aja. Ternyata hitam berniat untuk menjebak langkah daripada putih. Gajah kali F2 di sini, teman-teman. Dan dipukul oleh raja. Menteri K4. Niat jebakannya nih, teman-teman. Ditutup pion G3 oleh putih. Dan menteri kali E4. Jelas di sini ancamannya adalah benteng yang di H1, teman-teman. Ketika ditutup dengan gajah, maka hitam maksud dan tujuannya adalah mengambil kuda ini. Artinya terjadi permainan imbang. Dia lupa kalau akan datang benteng ini langsung mengancam menteri. Baik. Ternyata di posisi tadi menteri kali E4 ini, teman-teman, terjebaknya atau menyerah dengan cepat buah hitam dipancing oleh putih, menjebak malah terjebak, adalah menteri ke E2. Dijawab oleh putih, teman-teman. Sekarang banyak pilihan dari langkah hitam. Bisa dia menghindar atau dia memukul benteng yang di H1. Langkah partai, hitam memukul benteng yang di H1, teman-teman. Langsung gajah G2. Dan di posisi ini dia langsung menyerah. Kok menyerah? Perhatikan bahwa di sini menteri pilihannya mukul gajah yang di C1 atau pion yang di H2. Dan ketika dia memukul pion H2, maka datang kuda F3. Cek. Kemanapun dia langkah, maka menteri ini hilang. Kemungkinan yang lain, bagaimana kalau dia memukul gajah C1, datang kuda D3, cek. Kemanapun langkah hitam, menteri lagi-lagi hilang. Kesalahan di mana atau jebakan tadi dimulai dari mana? Baik. Kembali ke posisi di saat gajah C5 nih, teman-teman. Dan dipukul oleh putih. Pion pemberian jebakan dari hitam ini. Maka teman-teman cukup menaikkan menteri ke E7. Jelas di sini mengancam kuda secara langsung. Ketika di sini D4 atau F4 misalnya, maka di sini ketika D4, teman-teman kuda ke F6.
Jangan takut gajah yang diancam. Dan setelah di sini dipukul, maka terjadi pertukaran saja. Jelas pion ini akan didapat juga. Kuda C3 misalnya, untuk melindungi E4 ini, teman-teman sebaiknya jangan memukul pion E4, melainkan pion yang di C5. Itu lebih baik ketika posisi itu terjadi. Intinya jebakan dari putih tidak akan masuk teman-teman. Walaupun dia ngancam E7 kembali dan misalnya E2, teman-teman sekarang bisa rokade. Intinya kesalahan yang pertama teman-teman lakukan di hitam itu jangan sampai terjadi dengan mengorbankan gajah memukul pion F2. Maka itulah yang terjadi tadi. Semoga bermanfaat, menjadi referensi bagi teman-teman, khususnya pemula ya. Kalau teman-teman senior tidak perlu ditanya atau tidak perlu diragukan langkah caturnya yang sangat brilian dan akurat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.